Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Rabbana alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat suratul Ma'idah. Yang sama-sama kita hormati, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus Ketua DKM beserta Dewan Pengurus Masjid Lipo Karawaci. Kita doakan mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan cucuran rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati para karyawan, para karyawati segenap jajaran yang aktivitas bekerja di Rumah Sakit Siloam Keluarga Besar. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan suatu keberkahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan suatu berbagai macam nikmat dari Allah. Di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat syukur pada Allah, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita telah bisa melangkahkan kaki duduk i'tikaf di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka melaksanakan rutinitas taklim yang insya Allah semoga langkah kita, niat kita, ibadah kita akan menjadikan amal ibadah, akan mendapatkan nilai investasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah sampaikan kepada keluarganya, para sahabat, para syuhada, para shahid, serta kepada kita sebagai umatnya. Al-Hakir Al-Fakir, tentunya kita dengan mahabbah cinta kita kepada Allah, mahabbah cinta kita kepada Rasul, mahabbah cinta kita kepada Quran, Sunnah, karomah, mu'jizat, maulah. Mudah-mudahan harapan kita nanti yang telah mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sebelum mengawali kajian terusnya, mari kita sama-sama baca kalimat tauhid dan sholawat. Mudah-mudahan kita diperkokoh, diperkuat iman Islam kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
bihusnil khotimah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membawakan materi yang antaranya beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mahu bersama di dalam rukun iman, di antaranya pertama iman kepada Allah, dua iman kepada malaikatnya Allah, tiga iman kepada Rasul-Rasul Allah, empat iman kepada kitab-kitab Allah, lima kepada hari kiamat, enam kepada qada dan qadar. Ini rukun iman. Apa sih iman? Iman itu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Meyakinkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan direalisasikan dengan perbuatan. Jadi ciri-ciri beriman itu pertama, yakinkan dalam hati, jangan ragu-ragu, iman pasti, percaya 100% kita mengimankan kepada Allah, malaikat, Quran dan Rasul dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Buktikan dengan lisan. Tadi kita baca Quran, bertasbih, bertahmid, ilmu kantor. Buktikan dengan perbuatan. Sekarang bisa melangkahkan kaki ke depan kiri, itu membuktikan dengan ciri orang yang beriman. Dan iman merupakan fondasi esensi. Iman merupakan pokok dalam hidup kita. Punten, bangunan Lipo Karawaci menjulang tinggi berapa lantai? Ada 60 lebih kayaknya. Ada badai, angin, gempa, mereka bangunannya selalu tidak berubah. Kuat. Kenapa kuat? Begitu tinggi bangunan menjulang langit, fondasinya kuat. Cahaya berapa meter? Artinya apa? Kita sebagai manusia banyak rintangan, tantangan, godaan mungkin banyak kepada kita, tapi imannya kuat. Sekalipun yang menggoda kita, tidak akan tergoda insya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Iman kepada qada dan qadar. Qada qadar. Apa perbedaan qada qadar? Qada takdir Allah, ketentuan Allah yang sudah ditulis di titik ajali di mahfuz sebelum menciptakan manusia, itu qada. Qadar realisasinya membuktikan, maka dikolaborasikan antara qada qadar disebut takdir. Qada dan qadar takdir. Takdir ada dua, satu takdir kubro, dua takdir mu'alaf. Betul lagi. Takdir Allah terbagi dua, satu takdir kubro, dua takdir mu'alaf. Apa takdir kubro? Takdir kubro adalah takdir Allah, ketentuan Allah yang sudah tidak bisa dirubah, artinya Allah yang menentukan. Takdir kubro adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Allah yang lebih tahu tentang kubro. Mana contoh takdir kubro? Tentang pertama hari kiamat. Siapapun manusia, kejadian kiamat tidak ada yang tahu. Sekalipun Nabi datang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan kiamat? Nabi sekalipun Nabi tidak tahu tentang datang hari kiamat. Dulu pernah ya si Ali Edan akan datang kiamat tanggal 11 bulan 11 2011. Katanya dia punya ramalan. Dia yang P2. Betul nggak? Betul nggak? Maaf Pak. Kiamat
Siapa yang tahu mati? Tidak ada yang tahu. Al-mautu ya'ti baghtatan. Maut mati datang spontanitas. Ada yang lagi sholat, diminum 2 kali bak di masjid, akhirnya kopi, kemarin belum api, alimah pasar, lagi hubah kedua, lagi hubah kedua kesini kesewa, di jalan sudah meninggal. Itulah namanya maut. Tidak ada yang lagi sholat, lagi di motor, betul. Artinya kita tidak tahu waktu hari ini gagah fisiknya. Masalah maut Allah yang lebih tahu. Sekalipun dokter bisa menyembuhkan orang yang sakit, dokter itu manusia akan mati, betul. Allah. Contoh lagi, kita ngobrol tentang ibu-ibu yang lagi hamil. Pernah Pak Guru punya teman guru SMA, kepala SMA, Haji, saya sudah punya anak laki-laki tiga, pengen punya perempuan banyak, ya mudah-mudahan aja. Tiga-tiganya anak laki-laki pengen perempuan, kebetulan saya lagi hamil. Begitu melahirkan laki-laki lagi, agak beruntung. Artinya tentang jelas. Jadi adalah perempuan Allah yang tahu. Sekarang sudah ada ya di apa namanya? Ya seperti itu. Tapi Allah yang tahu tentang. Makanya kembali ke tadi, takdir itu ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Yang kedua, takdir mu'alam. Paham? Yang kedua, takdir mu'alam. Takdir mu'alam adalah ketentuan Allah yang bisa dirubah oleh manusia lewat doa dan usaha. Takdir mu'alam adalah takdir Allah, ketentuan Allah yang bisa dirubah oleh manusia lewat doa dan usaha. Contoh, orang sehat, yang sakit, supaya kita sehat, pertama jaga pola makan, olahraga, pokoknya bisa menjaga, melihara, insya Allah sehat. Yang sakit mungkin tidak bisa menjaga, kurang olahraga, kurang makan segala macam. Tapi di antara yang sakit, di antaranya berobat. Wasilahnya hakikatnya Allah. Setiap penyakit ada obatnya. Yang sakit bisa sembuh dengan berobat. Betul. Kalau usaha, kata dokter, ini penyakit, dioperasi, jangan kena air, jangan makan ini. Dilanggar peraturannya. Apa yang terjadi? Seperti itu. Dokter lebih tahu. Artinya kita jaga, pelihara apa yang kita dilarang supaya kita apa? Dalam sehat insya Allah. Yang sakit bisa sembuh. Contoh lagi takdir mu'alam. Dulu kita awal pernikahan dalam keadaan yang fakir miskin. Begitu nikah, hidup sederhana, hidup kontrak, motor ini, betul. Mungkin bisa jadi begitu nikah kita kan belum punya apa-apa, paling sederhana. Tapi setelah nikah, berangkat pagi, pulang sore, banting hujan panas, akhirnya bekerja, menjaga wajah, semangat tinggi, dua-duanya usaha. Dohiriyah, bekerja keras, semangat menjaga wajah, batinnya semangat dengan lewat berdoa. Dua-duanya ini sangat menunjang. Pengen apa bekerja? Pengen maisha. Apa maisha? Menghidupkan anak istri. Buat apa? Mengoptimalkan ibadah. Pengen fokus ibadah, pengen sempurna. Bahkan lebih-lebih saya pengen berangkat haji umroh. Berarti kita kerja semangat, doa dan usaha, insya Allah akan berhasil. Betul nggak? Betul nggak? Lima pengen kaya, harta sukses, tidur, nggak mau usaha, tidak bisa. Sekalipun Nabi dimasuk oleh Allah, Nabi pernah jadi pengembala, betul. Nabi sebagai pedagang, Nabi sebagai karyawan, bahkan Nabi Muhammad pernah jadi karyawan Siti Khadijah.
Coba Nabi Muhammad makan terapi dari karyawan, maka kita juga jangan silat punya sifat pikiran gengsi. Yang penting halal, betul nggak? Walaupun kita jadi ojek, rongsokan, petani, pedagang, tak apa, semuanya tidak dilarang. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Silakan kita berjual beli pedagang, yang penting halal. Yang penting halal, tujuannya apa? Untuk mengoptimalkan kita bisa ibadah kepada Allah. Maka tadi kembali jawab Siti Nabi Muhammad ini karyawan sejauh karena jujur, disiplin, hidup sederhana. Akhirnya Siti Khadijah yang terkenal di kota Mekah jahe janda heran janda kaya. Siti Khadijah usia 40 tahun, Nabi 25. Siti Khadijah yang kaya, cantik, akhirnya jatuh cinta sama Nabi. Kenapa? Nabi orang yang jujur, disiplin, hidup sederhana. Begitu Allah takdirkan Nabi usia 25 dikasih dia, akhirnya Nabi bisa dakwah, bisa berjuang. Harta yang begitu banyak, Nabi dakwahnya sebab dengan ekonomi bisa berjalan. Alhamdulillah. Jadi takdir orang itu ketentuan Allah bisa dirubah oleh kita. Ya Allah, sekarang kita dalam somai, mungkin modalnya segini, saya pengen naik penghasilan saya, kan saya pengen berangkat umroh haji, pengen beli mobil, atau jangan beli somai terus naik jadi jualan bakso gitu ya, terus semakin investasi semakin banyak ladang pekerjaan, maka itulah berusaha semakin meningkat kita itu sambil berdoa. Jangan lupa, saya kedatangan karyawan Mary itu kerja ulang. Pak Ustaz, saya 13 tahun di pabrik, emang kenapa? Tapi saya begini gitu, kontrak tuh motor ini kan, jodoh rezeki bagian celaka, sudah ada yang rambutnya, betul nggak? Kalian usaha, mungkin yang terbaik kita sabar dan tawakal. Jangan sampai kayak sahabat setiap waktu sholat berjamaah sama Nabi, selalu berjamaah, belum pernah ketinggalan sahabat. Cuma heran kenapa itu sahabat setiap sholat pulang duluan, kalau lantas jalan, bukan lantas sahabat, habis selesai langsung pulang ke rumahnya sahabat. Ditanya, oh sahabat saking miskinnya sahabat, pakaian yang pakai sholat bergantian itu sama istrinya di rumah. Ada nggak sekarang yang miskin seperti itu? Ada nggak? Sahabat setiap waktu sholat berjamaah pulang duluan, ternyata pakaiannya gantian sama istrinya, saking miskin. Suatu saat sahabat mau kepada Nabi Rasulullah, mohon pengen berikan suatu rezeki yang banyak, namanya doa Nabi dijawab. Begitu Nabi mohon kepada Allah sahabat supaya banyak rezekinya, akhirnya dijawab. Yang tadinya sahabat lagi miskin, sholat tiap waktu berjamaah, akhirnya sahabat seminggu 2 minggu karena punya kelebihan, punya kambing, jadi sholatnya malas, sibuk, capek, itu pun urus kambing, mulai dunia. Lama-lama sebulan ini sekali yang tadinya sholat 2 waktu berjamaah, cuma 1 minggu Jumat doang. Lama-lama cuma 7 doang. Kenapa? Dunia diobok, dunia di pahala akhirat. Nah untuk ini artinya betul. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, haram hukumnya hukum dunia. Haram hukum dunia artinya tidak boleh kita cinta dunia. Kok begitu ya? Kan dunia. Oh, artinya dunia yang mati wa akhirah, dunia untuk bekal akhirat investasi. Jangan sampai kita diobok-obok, diperbudak oleh dunia mengharapkan akhirat. Nah untuk ini maksud begitu Pak. Kita perlu mau kawin pakai duit, mau bikin rumah pakai duit, umroh haji pakai, hati-hati cuma duit, harta ini jangan sampai menghilangkan tujuan akhirat. Banyak orang sekarang berangkat
tangguh, di pekerjaan tangguh. Ayolah baru yang dua tangguh kebablasan, turun sampai asal. Itulah yang menjadikan wabah penyakit bahaya dunia untuk akhirat. Oleh karena itu pada siang hari ini kita perkokoh iman kita, ya. Semuanya Allah takdirkan. Yang sakit bisa jadi sembuh lewat doa dan usaha. Yang kerja miskin jadi kaya lewat usaha keras semangat tinggi yang sampai melupakan akhirat. Betul nggak? Mudah-mudahan kita semua, ya. Karena ini tadi kembali ke awal, takdir Allah tentang kematian tidak ada yang tahu, ya. Sebab ini bukan di dalam kitab Muhtar Hadis, ahli ibadah, ahli tahajud, ahli sholat, ahli sodako, ketika mati dalam kuburnya oleh Allah diberikan kuburannya samuna 70.000 lebar. Mungkin bisa jadi seperti itu segini, Pak. Walaupun kita sering lihat kuburan 1 meter, 2 meter, tapi menurut pandangan Allah, ahli ibadah, ahli sedekah, orang taat Allah Rasul, maka di kuburnya diluaskan di kuburnya oleh Allah. Tetapi orang munafik, orang kafir, ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasul, tidak bahasa serba, tanah sholat, tanah ngaji, pokoknya mah nggak maksa perintah Allah di kuburnya. Doi yako torbatan sadidatan, doi yako torbatan sadidatan, sempit di kuburnya. Oleh karena itu pada sore ini mari kita sama-sama perkokoh keimanannya, sebab iman itu harus dibawa kemana-mana. Yakin iman dalam hati, ke pasar, ke mall, ke pabrik, kemanapun iman dibawa. Kenapa? Bikana makana wabiyakuriyakudu. Ketika kita jalan iman, maka apapun yang kita lihat akan selalu termonitor di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh masih banyak kesimpulan, ya. Jodoh, rezeki, bagian celaka sudah ada di makhluk. Akan tetapi di dalam takdir ada yang bisa dirubah, ada yang sudah Allah takdirkan. Maka tadi contoh orang banyak silaturahmi, Allah kasih bonus, diberikan panjang umur. Itu diantaranya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sesuatu kaum, harus merubah diri sendiri. Paham? Paham? Kita merubah, jangan jalan di tempat. Tingkatkan ibadah, tingkatkan semangat dalam bekerja, tingkatkan dalam ibadah. Tujuan kita satu, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Harapan kita, mudah-mudahan kita ada di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fadai karim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa sahabati rasulullah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi amqafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba madhina warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma hasin maqasidana, Allahumma hasil maqasidana wa muradana bil khair. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dayna illa qadaita wa la hajatan min hawa'i dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum